Air, sumber kehidupan bagi planet ini dan dunia. Dengan air, kehidupan baru dapat terbentuk, dan dengan air pula kehidupan dapat bertahan. Bayangkan, apa yang akan terjadi jika tidak adanya air? Dah, nggak usah dibayangkan. Yo, halo semuanya. Selamat datang lagi di channel Simply Divi. Masih balik lagi dengan gua V. Kali ini gua bakal bahas sesuatu yang sangat penting, yaitu air. Bukan cuma penting di dunia nyata, tapi air ini pun menjadi peranan penting di video game. Ya, sebetulnya game mau ada air atau enggak ya sah-sah aja ya. Tapi, seperti yang kita tahu, air di game bisa menambah damage visual kan? Bahkan, air ini bisa jadi bagian khusus soal kerealistikan game. Wah, airnya cakep nih. Wah, game itu mah airnya jelek. Kurang lebih begitulah. Memang dengan adanya air ini, visual dari game jadi bisa nambah keren. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita bahas gengs. Menurut Wikipedia, air, tirta, atau ayar adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi. Tetapi tidak di planet lain. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik tersedia di bumi. Rumus kimianya adalah H2O, yang setiap molekulnya mengandung 1 oksigen dan 2 atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Itulah sedikit info tentang air yang sebetulnya nggak penting-penting amat gua bahas. Sebetulnya kalau kita cari di internet soal cara kerja air di game, kita bakal banyak banget nget-nget yang ngebahas ini. Tapi di sini gue bakal coba jelasin sesimpel mungkin. Semoga simpel. Gini, fakta menariknya, air di game itu nggak pernah ada. Seperti yang kita tahu, air itu benda cair yang bentuknya selalu mengikuti wadahnya. Meskipun partikelnya bergerak bebas, namun volume air akan tetap konstan atau sama. Yang gue mau highlight di sini yaitu ini. Bentuk selalu mengikuti wadahnya dan volume. Air di dunia nyata memiliki volume. Komputer grafik saat ini pun tentunya ada yang namanya water simulation dan membuat film-film itu keren dan disesuaikan seakurat mungkin dengan fisika dunia nyata. Tapi nyatanya di game itu enggak. Semuanya flat. Iya, semuanya rata aja. Datar. Kita lihat aja. Ini, dan masih banyak lagi. Kalau kita lihat baik-baik, semua air itu sebetulnya cuma plain datar aja. Teknologi saat ini bisa dibilang belum ada yang mumpuni untuk membuat air dengan simulasi yang akurat dengan secara real time. Penyebabnya sederhana, komputer masih belum bisa menangani simulasi dan fisika yang begitu kompleks, ratusan, jutaan, atau bahkan miliaran partikel yang harus dikalkulasi secara terus-menerus secara real time. Ingat ya, secara real time. Jadi, soal air ini memang perkara rumit. Mungkin ada aja yang bisa buat secara real time dengan kapasitas air yang kecil. Tapi, yang harus dihandle sama game tuh bukan cuma soal air kan? Rumput, tekstur, shader, awan, lighting, compositing. Apalagi, bahkan sampai coding pun berpengaruh pada setiap frame rate. Dan balik lagi, iya kalau ukurannya air kecil gini doang, ya cuma sedikit. Tapi kalau airnya sebanyak dan seluas ini, jadi jelas ya, persoalan air ini aslinya nggak simpel. Untuk air ini gua bagi jadi dua. Pertama yaitu permukaan air. Dan yang kedua adalah air. Maksudnya di dalam air. Jadi soal permukaan air ini, teknik yang paling populer dari zaman gajah duduk sampai sekarang udah berdiri, yaitu artis menyiapkan plan atau zaman sekarang biasanya pakai curve atau istilahnya spline. Water spline yang disesuaikan bentuknya tergantung dari lokasi dan permukaan terrainnya. Lalu diatur roughness-nya supaya kelihatan mengkilap dan reflektif seperti kaca. Dan terakhir, bahan ajaibnya ada di sini. Normal. Elah, udah panjang-panjang ngomong, ujung-ujungnya balik lagi ke anomali yang satu itu. Ya, emang, normal map sangat dibutuhkan untuk membuat air. Dengan normal map, gelombang atau riak air jadi ada. Gampangnya, air itu cuma normal map yang digerakkan atau digeser. Yang di sini istilahnya panning. Dengan panning ini jadi jelas, yang bergerak itu bukan mesh airnya, melainkan teksturnya. Dan dengan tambahan satu tekstur normal map lagi yang diblend ke arah sebaliknya, maka akan terciptalah ilusi gelombang atau riak air.
Setelah itu, tinggal penyesuaian ukuran setiap normal map dan kecepatan panning yang sedikit dibedakan, maka air akan kelihatan lebih bervariasi dan natural. Sisanya, tambahkan efek pelengkap seperti gradasi warna, sisian air, kaustik air, dan lain sebagainya itu, biarkan tag artis memasak sesuai kebutuhan proyeknya. Dan, tada, air yang sangat bagus akhirnya jadi. Atau, enggak. Tapi yang pasti, seenggaknya air itu kelihatan kayak air lah ya. Lebih meyakinkan lah. Selanjutnya, bagian kedua, yaitu dalam air, atau isi air. Isinya air? Kok kayak kurang enak didengar ya? Adalah, sebut aja underwater. Banyak sekali game saat ini yang kita sebagai player dapat berenang atau bahkan menyelam. Dapat berenang di dalam air membuat game terasa lebih imersif dan tentunya menyenangkan. Membuat player merasa lebih bebas mengeksplorasi suatu map. Tapi, tahukah kalian, semua volume air dan isi air, underwater, itu bohong. Kalau lu lihat kamera jadi buram waktu di dalam air, itu bohong. Kalau lu lihat player kita berenang di dalam air, itu bohong. Kalau lu lihat ada ikan berenang di dalam air, itu juga bohong. Semuanya bohong. Sorry, ke bawah suasana. Tapi serius, semua yang lu lihat di game, apa yang lu lakuin di dalam air, itu bohong. Pada kenyataannya, underwater itu nggak ada. Yang lu lihat kamera jadi buram kayak kerendam air itu cuma filter yang aktif saat karakter lu menyelam. Dan saat karakter lu berenang, ikan berenang atau apapun itu yang berenang, itu kepalsuan juga. Pada dasarnya, mekanisme berenang di dalam air itu cuma mekanik terbang. Iya, mekanik untuk terbang. Tapi kita nggak akan bahas itu di sini. Intinya begitu aja. Jadi, apa yang lu lihat soal isi air dalam game itu bohong. Warnanya, menggeliatnya, atau apalah disebutnya itu, lu lihat sendiri aja. Buramnya dan lain sebagainya itu cuma filter doang. Aslinya, air itu cuma ada di permukaan, yaitu plane yang sebelumnya gue sebut. Dan yang terakhir, yang ketiga. Gue tadi bilangnya ada berapa bagian ya? 2 apa 3? Dah lah, sekarang yang ketiga aja lah, nanggung. Gue bahas singkat aja sebelum kalian ngeroyok gue. Gue mau bahas soal air laut. Kalau kata gue sebelumnya, air itu sebetulnya flat. Tapi untuk air laut ini ada treatment khusus. Kenapa air yang gue bahas itu air laut? Karena air laut adalah contoh yang paling jelas kelihatan. Dan kenapa air laut bisa kelihatan seperti ini? Kenapa nggak flat? Rahasianya ada di sini. Vertex displacement. Bagi kalian yang udah tahu, soal displacement ini mungkin udah nggak asing lagi. Yaitu, menggunakan skala hitam atau putih untuk memberikan informasi mana bagian yang lebih tinggi dan mana bagian yang lebih rendah. Gua nggak akan bahas itu lebih jauh lagi di sini. Mungkin kita bisa bahas itu di lain video aja. Pokoknya, dengan vertex displacement ini, alih-alih air cuma menggunakan normal map, untuk air laut ini menggunakan vertex displacement. Vertex displacement ini berguna untuk mengontrol vertex dengan menggunakan shader. Dengan menggunakan vertex displacement, bentuk asli dari air sebetulnya akan tetap dan tersimpan di CPU. Dan setelah itu, disalurkan menuju GPU yang mana nantinya ditampilkan pada kita. Jujur, gua nggak paham soal CPU, GPU yang begituan segala macamnya. Tapi intinya, posisi-posisi vertex asli dari plane akan terambil alih oleh shader yang telah dibuat. Dan akhirnya, plane yang datar membentuk gelombang air yang dinamis. Padahal, pada kenyataannya, posisi plane tidak pernah berubah. Dan vertex cuma naik turun aja, menyesuaikan dengan posisi shader dan kamera. Menurut gua, ini trik mind-blowing banget. Gua bilangnya ini mengakali, tapi ya benar-benar keren. Karena performance tetap terjaga, tapi kita dapat visual yang sangat amazing. So, begitulah, bro-bro sekalian. Bahasan soal air ini cukup menyenangkan untuk diperbincangkan. Semoga yang gua bahas cukup jelas. Meskipun mungkin sorry ya kalau agak ngalor ngidul. Ya kita ngobrol-ngobrol aja lah. Sharing apa yang gua tahu sedikit banyaknya. Terakhir. Gak akan bahas banyak. Perkembangan teknologi dan metode untuk membuat air ini sekarang sedikit demi sedikit sudah semakin maju. Banyak demo atau pengenalan air yang semakin realistis. Bahkan beneran fluid simulation yang semakin gila. Itu semua perlahan mulai bisa ditangani. Lu bisa lihat sendiri deh dari video yang gua tampilin sekarang. Ya, itu udah ada sebetulnya. Iya, beneran udah ada. Cuma mungkin di sini belum banyak atau gua nggak tahu ya, udah ada yang mengimplementasikan atau belum. Cuma menurut gua belum banyak sih ya yang mengimplementasikan ke proyek sungguhan karena sifatnya masih eksperimental. Kita lihat aja perkembangan ke depannya. Mungkin yang sebelumnya kita atau khususnya gua ya bilang mungkin mustahil untuk real time fluid simulation untuk dicapai dalam waktu dekat. Semoga aja gua salah dan game-game dalam beberapa tahun ke depan udah bisa menggunakan real time simulasi ini.
Tapi ya balik lagi ya. Semua itu tergantung kebutuhan project juga. Kalau emang nggak butuh-butuh amat buat diimplementasikan, ya buat apa juga kan? Malah nambah-nambah beban performance dan nambah PR juga buat developernya. Oke, sekian aja bahasan kali ini dari gue. Kalau ada kurang, boleh tambahin di kolom komentar. Yang mau diskusi juga silakan aja komen-komen aja di bawah. Atau mau ngasih masukan, boleh banget. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jadi... air. Menarik?